Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya Angela Gabriela dari kelas 12 FIPA 2. Hari ini kita akan merenungi salah satu sabda Tuhan tentang mengasihi musuh kita. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari. Saat ini kami ingin merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat meresapi dan melaksanakan sabda-Mu yang akan kami dengarkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini berasal dari kitab Matius 5 ayat 38 sampai 48. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berjahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginggini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya kamu daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita heran, kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Padahal mereka sudah menyakiti kita, membuat hidup kita menderita. Alih-alih mengasihi, kita malah lebih mudah untuk membenci musuh kita. Tetapi ingat, dari bacaan sabda Tuhan tadi, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci. Karena kebencian hanya akan merusak diri kita sendiri dan mengisi kita dengan amarah yang tidak ada habisnya, dan malah akan membawa kita ke dalam dosa. Karena itu Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Alih-alih membenci, Yesus mengajak kita untuk mengampuni dan membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Hal itu tentu bukan hal yang mudah, sebab kita semua diajak untuk mengasihi musuh kita. Musuh adalah pribadi yang tidak kita sukai, yang telah melukai kita, yang telah memberikan kita trauma. Namun, kita ingat kembali, bukankah ajakan Yesus ini sudah dilakukan olehnya sendiri di dalam kisah salib dan deritanya untuk menghapus dosa kita? Teladannya inilah yang menjadi acuan cara kita bertindak. Yesus ingin kita memutus rantai pertikaian dan perselisihan yang ada. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih damai. Dengan kita mengasihi musuh kita, kita menjadi terlepas dari, kita menjadi lebih mengasihi diri kita sendiri karena kita menjadi terlepas dari belenggu kebencian. Dan ingatlah satu hal, bahwa sesungguhnya dengan kita mengasihi musuh kita, kita menjadi anak-anak Bapa yang ada di surga, yaitu Allah Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Dan apabila kita mengasihi orang yang hanya mengasihi kita juga, apakah upah kita? Karena orang berdosa sekalipun juga melakukan hal yang sama. Dan bagaimana jika kita tidak bisa melakukan hal itu? Bagaimana jika kita tidak mampu mengasihi musuh kita? Maka kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta berkat dan kekuatan kepadanya, karena Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita dan mengampuni musuh-musuh kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menutup renungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Melalui sabda-Mu ini, kami menjadi tahu bahwa kami tidak seharusnya membenci musuh-musuh kami, melainkan mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi kami. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat melepaskan dendam dan kebencian yang ada di dalam hati kami. Bantulah kami untuk mengampuni kesalahan-kesalahan musuh kami, sebagaimana Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami juga berdoa kepada musuh-musuh kami, bawalah mereka kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.